Selamat pagi, sobat belajar semua. Semoga semua sehat selalu ya, dan bersemangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah teks narasi. Selamat belajar, dan terus semangat. Adakah yang tahu, apakah teks narasi itu? Teks narasi adalah karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian, dan disusun secara kronologi sesuai dengan urutan waktunya. Dalam teks narasi, peristiwa yang ditulis bisa benar-benar terjadi atau hayalan. Teks narasi bertujuan untuk menghibur pembacanya. Contoh teks narasi adalah cerpen, novel, dan cerita inspiratif. Berikut ini, ciri-ciri teks narasi. 1. Teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. 2. Cerita memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. 3. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. 4. Memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. 5. Terdapat unsur rangkaian waktu dan informasi. 6. Menonjolkan unsur tindakan dan perbuatan. 7. Terdapat latar suasana, tempat, dan waktu. 8. Mempunyai tokoh dan perwatakan yang jelas. 9. Memakai urutan waktu dan tempat yang saling berhubungan. Adapun unsur kebahasaan yang dimiliki teks narasi, yaitu 1. Menggunakan kata kiasan, atau majas metafora. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora disebut juga sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya metafora digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat lebih menarik. Contohnya, raja siang, raja malam, dan tulang punggung. 2. Menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, atau kata ganti. Jenis kata kerja ini bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, saya makan sebuah jeruk. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jenis kata kerja ini tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Contohnya, Momo jatuh. 3. Menggunakan kata benda, sifat, frasa atau klausa. Penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang disampaikan dalam teks narasi. 4. Menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Agar pembaca tidak bingung, biasanya penulis cerita akan menggunakan kata penghubung penanda urutan waktu. Contohnya, pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Berikut langkah-langkah menyusun teks narasi. 1. Cari dan tentukan terlebih dulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. 2. Tentukan sasaran pembaca. 3. Buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai skema yang ingin ditampilkan. 4. Rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian, antara lain, pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. 5. Buat perincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara mendetail untuk dijadikan sebagai pendukung cerita. 6. Susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sudut pandang. 7. Memahami dan mengerti bagaimana aturan tanda baca setiap kalimat yang ada di dalam cerita. Struktur teks narasi terdiri atas hal berikut. 1. Orientasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, tokoh, serta watak dari setiap tokohnya dan apa yang sedang terjadi. 2. Komplikasi.
Pada bagian ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai puncaknya. 3. Resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun dan dapat diselesaikan. 4. Reorientasi. Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi pesan moral cerita tersebut. Tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Tujuan sebuah teks narasi antara lain: 1. Memberikan informasi untuk menambah pengetahuan. 2. Memberikan wawasan kepada pembaca. 3. Memberikan hiburan. 4. Memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Demikian tadi, video pembahasan tentang teks narasi. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komen positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Tetap semangat, salam sehat Indonesia. Dan sampai ketemu di video berikutnya.